tanggal 24 Desember 2025. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu 1. Doa, 2. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan, 3. Sambutan, 4. Penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing demi kelancaran acara kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan kepada Bapak Dr. Ahmad Hasbiani, Magister Manajemen Kesehatan, dan Bapak Dr. Agus Waluyo, Magister Manajemen, dipersilahkan untuk menandatangani berita acara serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Juru kamera, gantian gantian itu kita. Yang menyalahkan. Kita tolong ada yang juru kamera. Oh, ada Pak Ari, tenang aja Pak Ari. Ini yang dicari untuk laporan. Kalau nggak ada fotonya, Iya. Kamera. edit. Disaksikan semua itu sudah berkali-kali ya Pak. Saya usulan ya. Maju aja Pak. Ya, oke. Kita nggak usah potong, kita ambil Serah terima jabatan. Ya, saya baca yang menyerahkan. Silakan Dr. Ahmad Hasbiani. Satu saja. Oh, sebenarnya sudah serah terima jabatan. Silakan. Yang menerima. Oke, pegang dari foto bareng. Oke. Oh, ini karena kita juga ada untuk batik nanti insya Allah dipakai untuk apa? Yang kerjaan kita ada yang tertentu ada dua yang warna merah, satu dan yang warna orange. Nah, itu yang dua. Ya. Demikian penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, sambutan dari Dr. Ahmad Hasbiani, Magister Manajemen Kesehatan, kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam barigas. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bertepatan setelah pelantikan. Nah, judulnya tadi saya tantang serah terima jabatan. Saya menyerahkan, beliau yang menerima. Yang kita hormati bersama pimpinan yang barusan dilantik dan yang akan memimpin kita sejak hari ini sampai seterusnya adalah Dr. Agus Waluyo MM, begitu ya Dok ya? Oke. Dan yang kita hormati juga karena kebetulan
Kalau yang belum kenal, sekalian kita kenalkan. Ibu yang di samping Pak Dr. Fajar ini adalah istri dari beliau. Iya, Ibu. Ini nanti anak-anak Ibu semua ini, insya Allah. Nah, jadi sekali lagi bahwa pada kesempatan siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga para Bukabid Kesmas yang hadir, Kabid SDK, kalau yang kes lagi DL atau dinas luar, Kasubag Keuangan Pak Hadi, Kasubag ya Pak Tio juga, dan Katim yang ada, dan saya lihat ini ada beberapa dari kampus, Pak Timothy, Bening, lengkap nih, Bujon, Pak Ujang, Pak Tio, supaya menyaksikan ya, santai, nggak usah tegang. Sekali lagi bahwa pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita sudah mendapatkan pimpinan yang definitif. Kalau saya kemarin adalah PLT, walaupun cukup 2 bulan, dan saya merasakan ternyata dari gadis seperti itu. Dan beliau nanti insya Allah yang akan berlanjut sampai tuntas masa jabatan beliau. Dan dari kita semua, Dr. Agus, kebetulan saya insya Allah masih, saya hitung tinggal 3 hari lagi bekerja, only 3 days. Setelah itu, karena itu lagi juga ada WA, apa tadi itu tempatnya? WA, Eko, sebenarnya sejenis itulah ya. Jadi 3 hari setelah ini Bu Dokter, saya sudah pensiun di Januari dan saya akan meninggalkan gedung dinas kesehatan. Kebetulan sini ada, tapi tidak hadir ini. Ada 3 orang, yang satu saya, yang kedua Pak Bambang, itu Pak Bambang itu ke Pak Katim P. Menular, dan yang satu Pak Misti. Nanti pulang Januari, selesai 1 Januari kami bareng-bareng keluar dari dinas kesehatan. Tapi bagi kami bahwa karena kami mengabdi dan ikut melayani, kami berasa bahwa kami pun tetap sebagai keluarga nakes kesehatan walaupun sudah purna, gitu Pak Misti ya. Dan kawan-kawan jangan sungkan-sungkan kalau memang mau mampir ada sesuatu atau mungkin ngajak makan, kita siap terima undangan. Nggak usah khawatir kalau usah makan-makan ya. Dan sekali lagi bahwa layaknya orang timur, kita selalu menghormati, memberikan respon positif. Siapapun pemimpin kita yang akan memimpin kita, kita yakini bahwa itulah yang terbaik saat ini yang diberikan kepada kita, dan kita harus bisa dan mampu bekerja sama untuk mendukung beliau, Dr. Agus beserta Ibu, dan dinas kesehatan ini insya Allah akan menjadi lebih cemerlang lagi. Kenapa? Dengan Semboh yang bersinar, dengan satu-satunya gedung termewah di lantai 3. Semua kantor belum ada lantai 3, baru dinas kesehatan. PU aja masih lantai 2. Artinya kita setingkat lebih, perbedaannya itu pasti sudah insya Allah bersinar Bu. Nah, jadi Dr. Agus, saya pun sejak penyerahan ini maka saya kembali ke tetap Kabid P2 sampai 3 hari sisa. Kabid P2 masih. Jadi memang kemarin sebagai PLT, saya selalu kalau foto nggak mau begini, saya dua-duanya. Lupa kenapa 2? Kan saya 2 bulan. Nah, gitu. Kenapa? Ya santai saja kawan-kawannya. Oke. Sekali lagi bahwa insya Allah inilah yang terbaik yang dipilihkan untuk kita, dan kita bersama-sama mendukung beliau untuk menjalankan roda pemerintahan, khususnya dinas kesehatan dan seluruh nakes yang ada di Kabupaten Kapuas, termasuk kampus-kampus yang ada pada saat ini. Insya Allah itu Dok. Mungkin saya tidak bisa berpesan. Saya mengutip satu kalimat saja dalam pembukaan undang-undang. Kenapa? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Kok bisa? Nah, memang semboyan kami begitu. Jangan sampai ada penjajahan yang lain. Cukup sudah kemarin.
Oke, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Santai saja, relax saja. Saya yakin ini yang terbaik dan Tuhan akan mengizinkan untuk kita mengabdi bersama-sama, melakukan hal yang terbaik di bidang kita masing-masing. Sekian dari saya, dan insya Allah Dr. Banjar masih tetap mengawal info. Dok, terakhir saya titip cerita saja bahwa saya waktu itu mengimpikan dengan Dr. Banjar sejak di rumah sakit ada komunikasi info yang terarah dan satu pintu. Jadi kemarin kita sudah putuskan insya Allah per 2025 nanti Januari 2026. Jadi yang mungkin cita-cita Dr. Banjar saya juga berpikir. Jadi nanti begini, semua puskesmas akan menyetorkan data ke satu tempat yang memang khusus dirancang mereka. Sehingga apa? Nggak ada lagi ceritanya begini, mau perlu data kaya, kabitnya minta, minggu depan minta lagi. Padahal mereka sudah setiap bulan menyetorkan. Nah itu nanti teknisnya timnya ada Dr. Fajar, Pak Tio dan Pak Ibni yang men-setting itu. Sehingga apa? Kita betul-betul sekaya semacam bank data lah. Kita perlu apa tinggal klik dengan password, kita mau buka apa data yang ada. Tidak lagi harus menghubungi puskesmas, dan puskesmas juga tidak stres. Apalagi yang nelpon misalnya kadis atau tapi insya Allah enggak, beliau senyum terus kok insya Allah. Oke, demikian dari saya Dr. Agus. Ya mudah-mudahan nanti kita sama-sama mensupport beliau, dan saya sebagai orang yang nanti berada di wilayah bidang P2, kita tetap mensupport target dan usaha yang kita kerjakan. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Untuk kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Marigas. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, sambutan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas kepada Bapak Dr. Agus Waluyo. Kayaknya salah. Kayak tolong ya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas kepada Bapak Dr. Agus Waluyo, MM. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang saudara sekalian. Salam Barigas. Tapi selamat mengulangatai semua sawujud karena manempang adil katalino bacuran dan kasaruga basengat kajubata harus. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Pak Dr. Ahmad Hasbiani yang sebelumnya PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati rekan sejawat kita dan sahabat saya lama ini di Akbar di rumah sakit kumpul sama saya. Beliau mendahului ya, keluar dari rumah sakit mendahului saya ya ke Dinas Kesehatan, dan ternyata hari ini saya menyusulnya. Rupanya dulu aku masuk rumah sakit, dulu beliau juga ya, Dr. Jumatil Fajar selaku Sekretaris Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Kabid Kesmas ya, Bu Ikmayanti. Yang saya hormati Kabid SPK Pak Martono ya. Kemudian Kabid yang Pak Pandit ya, tidak ada. Sudah tadi ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas, mulai dari Kepala Puskesmas Dumai, kemudian Kepala Puskesmas Mentangen, ya, terus kemudian Danau Rawa, kemudian Pulau Kupang, terus Melati, kemudian Barimba, ya. Yang Direktur RS Bujon tadi juga dilantik, tapi nggak ada di sini ya. Nah, Dr. Nababan, ya, Nababan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian ya, yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di aula Dinas Kesehatan, bukan rumah sakit ya. Aula Dinas Kesehatan dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka serah terima jabatan setelah tadi pelantikan. Nah ini terkait pelantikan Bapak sekalian, tadi kemarin
Sebenarnya saya tuh pengennya itu per awal Januari supaya administrasi tidak ribet. Terus kebetulan Pak PLT tanggal 31 ya, terakhir masuk juga 1 Januari sudah pensiun. Maksud saya waktu itu kalau bisa tuh pas setelah itu tanggal 2 atau tanggal 3. Tapi rupanya karena pelantikan ini tidak hanya sendiri, banyak ya, dari 71 yang dilantik. Jadi pimpinan punya pertimbangan lain mungkin ya, seperti itu. Dan tadi sudah saya sampaikan, kita konsultasi, koordinasi terkait dengan tata kelola keuangan setelah dilantik dan dinyatakan berlaku mulai sejak dilantik, apakah bisa masih ya, melakukan tanda tangan mengambil kebijakan khususnya dalam bidang keuangan pada hari ya, saat dilantik masih bisa, besoknya sudah tidak bisa. Jawaban seperti itu. Maka diminta tadi untuk segera ya, melakukan serah terima. Ya, jadi kondisinya baik di sini dan nanti di rumah sakit juga dadakan, ya, tidak ada apa-apa yang dipersiapkan. Dan karena di rumah sakit sudah dipersiapkan hari Selasa, ya, Selasa depan, tapi karena instruksinya memang harus, jadi ya mau tidak mau setelah ini nanti kami ke rumah sakit melakukan serah terima juga dengan direktur yang baru. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Hasbiani. Beliau senior saya juga dari sisi umur, pendidikan waktu SMA ya. Beliau lulus tahun 87, saya masuk 87. Nah, itu. Tapi waktu kuliah beliau ya, karena dapat orang Surabaya jadi bertahan di Surabaya lama-lama. Ya, saya sudah sampai sini, ya, beliau masih bertahan. Rupanya awalnya maunya nggak jadi pegawai negeri kayaknya, mau kerja ya, di klinik gitu. Tapi akhirnya balik ke sini. Makanya kesalip, nah, kesalip saya, nah, itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Hasbiani ya, yang telah membawa Dinas Kesehatan selama 2 bulan terakhir ini ke perubahan yang tadi disebut ada penjajahan, ya. Yang penting tidak ada penjajahan lagi. Ya. Seperti itu ya, yang saya dengar ya. Nah, itu. Tapi saya orangnya sangat objektif, Bapak Ibu sekalian, ya. Sangat objektif ya, dalam menilai suatu hal. Saya tidak mudah terpengaruh omongan si A si B, tapi saya akan menelaah ya. Yang dilakukan Pak Hasbiani baik, yang dilakukan Bu Tonun juga kelihatan baik ya. Dari sisi program ya. Sekali lagi, dari sisi program apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya harus kita akui ya, bahwa Dinas Kesehatan ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah, untuk selanjutnya ke depan saya akan melakukan pembenahan mana yang harus dibenahi. Yang sudah baik kita lanjutkan. Yang sudah dilakukan Bu Tonun terkait dengan capaian program kegiatan itu akan kita lanjutkan. Kalau memang itu kuantitasnya sudah baik, tetapi dari sisi kualitas itu kurang mumpuni, berarti kualitasnya harus kita benahi. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh seseorang itu semua jelek, tidak ada. Yang saya tangkap dari dulu memang manajemen ASN atau manajemen SDM ya, yang selalu dipermasalahkan Bapak Ibu sekalian. Nah itu tadi nanti disebut penjajahan itu tadi. Nah ini sudah dibenahi Pak Hasbiani, dan yang sudah dilakukan Pak Hasbiani akan saya upayakan, saya tingkatkan. Jadi yang baik kemarin dilakukan Bu Tonun kita teruskan, yang baik dilakukan Pak Hasbiani kita teruskan, terus sekarang nanti sama-sama kita cari kekurangannya apa, kelemahannya di mana, nanti sama-sama kita baiki Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya di Dinas Kesehatan, tetapi juga di Puskesmas, juga di Labkesda, juga di FGMK, juga di rumah sakit ya. Kekurangannya apa?
pesan Pak Bupati sama Pak Sekda, 1 hari sebelum pelantikan saya Bu Deli dipanggil ya. Semua urusan kesehatan itu adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan, tidak terkecuali rumah sakit. Tanggung jawab utamanya adalah Dinas Kesehatan. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan masalah kesehatan ya, itu delegasi pimpinan melalui Dinas Kesehatan. Hanya saja ada pembagian. Jadi tidak terkotak-kotak. Jadi Dinas Kesehatan, ini rumah sakit, ini lab kesehatan. Jadi satu kesatuan ya, keluarga besar Dinas Kesehatan, keluarga besar tenaga kesehatan di Kabupaten. Ke depan saya nanti ingin mengumpulkan ya, terutama dari jajaran Dinas Kesehatan ya, mulai dari sekretaris, kabid, terus kemudian kasubag, terus kemudian pejabat fungsional di masing-masing bidang. Saya ingin tahu nantinya Pak Su, di awal-awal tahun itu kita refresh ya, kita refresh santai itu. Saya ingin tahu apa sih yang mau dilakukan, apa sih keinginan, harapan, angan-angan untuk 2026 yang mau dilakukan. Jadi kita diskusi, ngobrol santai gitu aja, supaya nanti itu dengan mengungkapkan itu semua, itu nanti masing-masing itu bisa menumbuhkan inovasi. Nah ini saya harap nanti semua itu memiliki inovasi. Saya tidak melarang ya, staff-staff saya berinovasi. Silakan lakukan inovasi seluas-luasnya. Yang penting tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai Undang-Undang ya, nomor 17 ya, tahun 2023 ya. Yang pertama adalah kisi-kisinya itu terkait dengan aturan Omnibus Law. Terus kisi kedua itu ya, terkait dengan transformasi layanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, transformasi layanan kesehatan. Terus kemudian penataan SDM kesehatan dan seterusnya. Nah di sini transformasi layanan kesehatan itu tadi Bapak Ibu sekalian. Transformasi yang pertama adalah transformasi layanan primer. Nah kenapa harus ada transformasi? Apa sebelumnya tidak ada layanan primer? Banyak layanan primer sudah ada. Tapi kenapa kok hasilnya tetap seperti ini? Harapannya dengan layanan primer diperkuat ya, tentunya ini angka kesakitan akan menurun, kemudian penyakit infeksi menurun, penyakit katastrofis ya, itu dapat dicegah, sehingga pembiayaan kesehatan seperti saat ini ya, itu dapat ditekan. Tapi kenyataannya sekarang penyakit-penyakit katastrofis seperti penyakit jantung, stroke, kanker, gagal ginjal ya, ini mendominasi pembiayaan kesehatan. Sehingga waktu BPJS itu 50% lebih habis untuk 4 macam penyakit itu. Kalau BPJS anggarannya 150 triliun, berarti separuhnya sudah habis untuk itu. Nah disinilah pentingnya transformasi kesehatan primer. Nah melalui apa? Nah nanti kita gali bersama. Salah satunya melalui ILP, integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer itu apa? Adalah penggabungan semua jenis layanan kesehatan dalam satu titik berdasarkan siklus kehidupan. Intinya kan itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, harapan saya nanti yang akan kita lakukan ya, tapi itu kita mulai nanti di tahun baru nanti. Nah sekarang kita nikmati sisa waktu tahun ini ya, karena nanti ada libur, besok libur, terus kemudian kerja di rumah. Tetapi saya minta yang untuk bagian-bagian yang penting, keuangan, terus yang pemegang proyek-proyek ya, itu nanti tetap kerja di kantor ya. Kalaupun memang harus kerja di rumah, itu diatur
Tapi saya rasa 3 hari aja Pak Jum, ya. Masa harus kerja di rumah di akhir tahun, ini sangat riskan. Nanti malah dikira dianggap libur karena kerja di rumah malah pergi kemana. Begitu diperlukan nanti tidak ada. Ya. Selanjutnya saya menyampaikan pesan dari pimpinan untuk Bapak Ibu yang ada di puskesmas, ya, dan rumah sakit. Ini kita diminta untuk membenahi pelayanan kita. Tingkatkan mutu kualitas pelayanan, berikan pelayanan yang prima, jadikan masyarakat itu adalah tamu, begitu datang ke tempat layanan, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Terus kemudian kedua, untuk sarana prasarana agar dilakukan pemeliharaan. Jadi walaupun tidak baru, ya, tetapi kelihatan bersih dan nyaman. Pesan kedua. Pesan ketiga ini agak berat, ya, Pak Timothy, untuk yang lainnya. Diminta untuk para dokter dan nakes-nakes lainnya, ya, yang kerja dan bisa dijangkau, ya, dan bisa dijangkau. Kalau di situ tidak ada nakes lainnya, terutama dokter, ya, karena kejadian di catur ini, dari di catur bagus sekali. Tidak ada sesuatu perubahan apabila belum ada kejadian. Setelah ada kejadian, maka baru ada instruksi. Hanya diminta para dokter, ya, minimal ada tidur di tempat kerja setidak-tidaknya seminggu dalam 3 hari. Ini pesan yang disampaikan kemarin saat saya dipanggil bersama dokter. Jadi ada 3 pesan itu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Berikan layanan yang terbaik, ya, layanan prima kepada masyarakat. Terus kedua, lakukan pemeliharaan optimal untuk sarana prasarana, walaupun tidak baru tapi bersih sehingga nyaman, ya. Yang ketiga itu tadi untuk para nakes yang tidak ada nakes penggantinya, ya, sedangkan jarak tempuhnya ini bisa dijangkau, yang selama ini tidak pernah tidur di tempat, diminta minimal 3 kali dalam seminggu ada tidur di lokasi. Nah, saya rasa itu Bapak-Ibu sekalian sebagai pengantar dalam kisah sambut ini, dan saya secara pribadi mohon izin atas penugasan ini, saya mohon izin bergabung bersama rekan-rekan di Dinas Kesehatan selaku Kepala Dinas Kesehatan. Mohon dukungan, mohon kerjasamanya untuk kebaikan kita semua, untuk upaya peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan saya juga membawa istri tercinta saya di sini yang nantinya selaku Ketua DPP. Mohon dukungan dan kerjasamanya. Tadi disampaikan Pak Jumadil, ya, DPP Dinas Kesehatan ini keaktifannya selama ini agak kurang. Mudah-mudahan, ya, untuk Bu Kadis yang baru ini nanti bisa ditingkatkan, ya. Saya rasa itu Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas penerimaan sambutannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, sambutan dari yang mewakili struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas kepada Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kesehatan Bapak Martono Eskep, Magister Manajemen, disilakan. Terima kasih pembawa acara, ya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Dr. Agus Waluyo MM. Yang kami hormati Pak Dr. Ahmad, Kepala Dinas sebelumnya, ya, dan juga Kabit P2. Kembali ke kita, ya. Iya, Pak Sekretaris, Bapak Ibu Kabit, kemudian Pak Subak, teman-teman Kepala Puskesmas yang bisa hadir hari ini, ya. Ini agak ditodong sih.
Ya, tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Ahmad Haspiani ya. Dalam 2 bulan ini sudah cukup banyak yang beliau lakukan untuk Dinkes Kabupaten Kapuas ya. Nah, kami hanya berdoa ya, di masa-masa 3 hari tugas beliau ya, menemukan kebahagiaan ketika masuk pensiun ya. Sehat selalu, berbahagia selalu, dan tidak melupakan dinas kesehatan ya. Kantin masih buka Pak. Tempat kita bersama ya, ngobrol-ngobrol kan dari situ kadang-kadang juga ada keputusan yang dibuat gitu loh, dan kita santai-santai juga gitu. Kemudian juga untuk rekan-rekan sekalian ya, baik dari struktural, fungsional, kepala puskesmas beserta staf ya, kita bekerja sama ya, kita mendukung Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang baru ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, inilah yang terbaik bagi kita ya. Semoga di masa kepemimpinan Pak Dr. Agus ya, seperti dari harapan beliau ya, hal-hal yang baik kita pertahankan ya. Kemudian program-program yang kelihatannya tahun kemarin atau tahun ini tidak tercapai dan optimal, nah mungkin perlu kita evaluasi ya bersama-sama ya. Nah, kemudian ini satu lagi Pak, ini agak khusus ininya khususnya ya. Kita masih punya PR untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit Pujon dengan optimal ya. Memang selama ini masih berjalan, tapi untuk rawat jalan saja ya. Nah, itu rencananya dengan adanya pimpinan di sana, Pak Direktur Rumah Sakit Pertama Pujon, itu nanti kita bisa berkoordinasi atau mungkin diundang ke sini gitu ya. Karena kemarin PLT yang sebelumnya itu sudah punya rencana untuk membuka layanan optimal di tanggal 10 Januari. Nah, kita karena ini supaya menyambung gitu ya, menyambung dari harapan beliau yang sebelumnya, Bu Fatmawati. Nah, agar ini rencana yang sudah dibuat gitu ya, itu bisa tetap berjalan. Nah, itu yang harapan kami, karena ini salah satu bangunan kita yang strategis ya, dan fungsinya sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar. Sebagai itu, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan gitu ya. Pak Dr. Agus ini saya berapa tahun ya di rumah sakit itu? 17 tahun di rumah sakit, rasanya 7-8 tahun terakhir itu Pak Agus direkturnya ya. Itu kesannya sangat baik gitu ya. Ketika kita ada problem, hal yang kita tidak mampu selesaikan, beliau langsung turun tangan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ketika sudah ada suatu masalah ya, kita sudah melakukan sesuatu ya. Nah, ternyata kita mentok. Nah, itu harus disampaikan ke beliau ya. Karena salah satu fungsi pimpinan itu beliau bisa terjun langsung untuk mengatasi sumbatan-sumbatan birokrasi maupun apa saja gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan dari teman-teman sekalian, agar terbuka kalau ada masalah gitu ya, ada hambatan ya. Mari kita bersama-sama menyelesaikan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan perwakilan dari pegawai Dinas Kesehatan ya. Terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata gitu ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rangkaian acara serah terima jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Kami ucapkan selamat dan semoga amanah dalam mengemban tugas yang baru. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesarnya jika ada salah dan khilaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barigas. Kita baca bareng dulu ya. Ibu, silakan Ibu. Bareng. Ayo semua yuk. Semua. Kabinnya.
Yang lainnya katanya bisa sendiri atau Gantian. Mas nanti itu aja. Nah, gantian aja. atau kalau mau lebih keren gini deh. Oh, ini ya. Satu lagi tambah dua. Tambah satu lagi. Sebelah sini. Bu, ikut kating dan semua kating. Ya, oke. Gimana? Iya. Menarik. Teo. Nah, Bu, bisa di sebelah perhatikan. Bu Sugi bisa di sebelah perhatikan. Dan bisa dibuka itu. Yang mau kembali mana saya tuh setelan. Boleh. Cukup. Atau yang mundur dikit. Masuk di sela ini. Oke. Itu keren. Mohon Gampang. izin 1, 2, 3. Balik gas. 1, 2, 3. Ini bersinar, ya. Bersinar. Iya, bersinar. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih banyak Bapak Ibu. saya pamit dulu, mau lanjut serah terima di rumah sakit. Ya. Aduh. By the way, langsung. Aku hanya menyampaikan pesan loh itu tadi. Iya. Enggak. By the way, Ya, oke. karena kantor juga mau menggunakan hari apa? Hari Nanti aja Senin saya nggak akan ngantor. Besok libur kok. Ini paling ke lapangan nih. Oke, ini Nanti yang terus siapa? Nah, nanti mungkin ada yang saya panggil kata Pak Panditnya kan cek posko sama apa. sudah ada jadwalnya. Sudah ada Jadi jadwal. posko yang ada Ya. itu sudah ada jadwalnya. Nanti kapan waktu saya ikut dengan tim. Nanti kami kirim pulang Pak. Ya, betul. Yang tadi ada Jadwalnya kami Iya. kirim pulang. Ini. Nanti kepala dinasnya nggak ngantor nanti. Ya. Biasanya ada laporan kerja. Ini ada jadwal piketnya. Jadi setiap hari itu ada di kantor sampai hari akhir. Ini tergantung Pak Adis kalau ada waktu yang bisa ikut. Karena harus serah terima ke rumah sakit, jadi saya baru di sana. Berarti tur gedung barunya belum? Tur gedung baru belum? Belum. Ya, tahun baru aja itu. Ya. Lantai 3. Liftnya belum ada ya? Belum ada. Tahun depan baru ada kali ya. Ada jalan Jawa. Ya. Enggak, udah rasanya. Berapa kali? Tembus Pak.